wisseling tussen mij en Indonesië. Mijn oma is Indonesisch, mijn moeder dus half. En ik ben kwart. En ja, altijd, als ik bij mijn oma was, altijd Indisch eten. En altijd Indische familie op bruiloft en zo. Ben je er ooit geweest in Indonesië? Ik ben er nog niet geweest, nee. Ik moet nog wel gaan, ja. Jairo Redewald. Nah, Jairo ini konon dikabarkan tertarik ya, untuk bisa memperkuat tim Garuda kita. Tim yang saat ini dipegang oleh coach asal Korea Selatan Shin Tae-yong. Nah, kabar ini berhembus cepat sekali ya. Paling tidak dalam 2 hari belakangan ini itu bertebaran bahwa banyak ya, yang merespon dengan baik ketika pemain yang bisa bermain di 2 posisi, karena Jairo ini bisa di pemain belakang dan juga bermain sebagai gelandang bertahan. Jadi cocok kalau diambil oleh tim nasional Indonesia. Jadi tidak diragukan kalau bicara dengan kapasitas kualitas seorang Jairo Redewald ini luar biasa kalau kita bisa mendapatkan dia. Sangat baik memang. Ya. Tapi semua kembali ke STY. Ya. Apakah STY sudah menghubungi? Saya pikir juga belum. Karena STY harus berbicara itu setelah dia mendapatkan Jairo ini, secara resmi dia mengumumkan bahwa Jairo akan datang dan baru diurus oleh PSSI. Jadi kata Pak Erik, selama belum datang ke Indonesia dan belum bersalaman dengan dia itu belum pasti. Ya, nggak usah berbicara yang lain-lain. Tunggu dia datang dan salaman, makan malam, itu baru deal pasti. Kebagi 2 nih coach, waktu akhirnya Indonesia kalah lawan Australia. Ada yang respect, ada yang ngebully banget. Nah coach ngeliat kayak gini, nanggapinnya gimana? Ya gini, tim yang mana? Gue selalu bilang bahwa dalam sepak bola ini sebuah contoh nyata bahwa hasil dan berjalannya pertandingan duel yang berbeda. Dan kemarin kelihatan. Babak pertama kita itu lebih bagus daripada Australia. Dari segala segi. Peluang dan lain-lain. Cuman kelihatan ini tim masih tidak atau belum dewasa. Dan itu dimanfaatkan sama Australia. Pada kedewasaan dalam bermain tim sport itu kan pada saat kita tertinggal, we have to bounce back. Nah kita nggak bisa bounce back. Satu bikin kesalahan, temennya nggak bisa nutup. Nah ini semua karena cetek pengalaman. Kita ini tim paling muda dan yang tua itu cuman kalau nggak salah Jordi 30, 31, Sandy Walsh 27, Shane 25, sisanya di bawah itu. Kira-kira begitulah. Nah artinya sudah bisa memberi perlawanan aja luar biasa. Rank kita 147 loh. Mereka 25. Lawan Jepang pun demikian. Babak pertama 0 peluang Jepang. Mereka pegang bola mutar nggak bisa apa-apa. Itu kan sebuah prestasi. Iya kan? Nah, ya banyak terutama netizen yang nggak waras kalau untuk gue. Tapi banyak yang waras juga karena yang ngebully timnas Indonesia yang tidak menghargai protes dihajar sama netizen yang waras. Dan jumlahnya lebih banyak yang waras. Jadi kita bicara cuma segelintir orang yang gue nggak tahu ini manusia ini punya masalah dalam hidupnya. Kayaknya mereka susah mencapai sesuatu, jadi mereka ingin ngebully, biar hatinya happy. Padahal dalam dunia nyata mereka nggak bisa mencapai apa-apa dalam hidupnya. Jadi seolah-olah kalau gue nggak bisa, oh timnas Indonesia juga nggak bisa kok. Jadi ada apa ya? Ada hiburan buat diri mereka sendiri. Padahal lu salah. Apa yang dilakukan Indonesia itu luar biasa. Nama Jairo Redewald tengah menjadi perbincangan hangat pecinta sepak bola tanah air setelah dilaporkan tertarik untuk membela timnas Indonesia. Pemain berpaspor Belanda yang memiliki keturunan Indonesia itu, saat ini memperkuat klub kasta teratas Liga Inggris atau Premier League yakni Crystal Palace. Kabar pemain keturunan tersebut bersedia dinaturalisasi salah satunya muncul dalam unggahan akun Instagram @pemainketurunan. Dalam sebuah unggahan,
Akun Instagram tersebut memperlihatkan tangkapan layar percakapan mereka dengan Hairorye Dewal terkait kemungkinan membela timnas Indonesia. "Pernahkah kamu dihubungi oleh PSSI?" tanya akun tersebut. "Itu selalu mungkin. Waktu yang akan menjawabnya," balas Hairorye Dewal. Hairo merupakan pemain kelahiran Belanda yang berposisi sebagai gelandang bertahan. Pemain berusia 27 tahun itu sudah bermain untuk Crystal Palace sejak 2017. Dia memiliki keturunan yang beragam, dengan ayahnya berasal dari Suriname dan ibunya memiliki keturunan Belanda dan Indonesia, khususnya dari Ambon. Meski berposisi sebagai gelandang bertahan, Hairorye Dewal turut memiliki kontribusi dalam mencetak gol untuk timnya. Setidaknya, pesepak bola berusia 27 tahun itu telah mencetak 3 gol ke gawang 3 klub Liga Inggris berbeda sejak berkarir di Inggris. Hairorye Dewal mencetak gol ke gawang Fulham saat membela Crystal Palace dalam matchday ke-6 Premier League musim 2020-2021. Dia membuka keunggulan timnya saat laga baru berjalan 8 menit lewat tembakan kaki kiri. Crystal Palace pada akhirnya menang dengan skor 2-1. Newcastle menjadi korban selanjutnya dari Hairorye Dewal. Dia membobol gawang The Magpies pada laga pekan ke-22 di musim yang sama ketika membobol gawang Fulham. Dalam pertandingan tersebut, Rye Dewal mencetak gol pada menit ke-21 melalui sepakan kaki kiri yang membawa timnya menyamakan kedudukan 1-1. Di akhir pertandingan, Crystal Palace berhasil melakoni comeback untuk menang 2-1 dari tim kaya raya yang kini dimiliki Pangeran Arab Saudi, Muhammad bin Salman tersebut. Semusim berselang, Hairorye Dewal kembali mencetak gol untuk Crystal Palace. Kali ini, dia membobol gawang Stoke City di putaran kelima Piala FA 2021-2022. Dalam pertandingan tersebut, gol Rye Dewal sangat krusial. Dia menggetarkan gawang lawan pada menit ke-82 untuk membawa timnya menang 2-1. Berita selanjutnya, timnas Malaysia diminta mencontoh gebrakan Sintayong yang berani mengandalkan pemain muda di timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Permintaan itu diajukan ex-pemain timnas Malaysia, Azrai Khor Abdullah. Azrai Khor Abdullah mengatakan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, untuk menyadari pentingnya masa depan sepak bola Malaysia. Masa depan gemilang bisa digapai jika sejak sekarang menyiapkan para pemain muda berkualitas untuk timnas Malaysia. Sekadar diketahui, Malaysia memang masih mengandalkan pemain tua di Piala Asia 2023. Junior Erstal, Paulo Josue, Darren Lock, Daniel Ting, Brendan Gunn, dan Lavere Corbin Ong merupakan pemain pesepak bola yang usianya di atas 30 tahun. Di sisi lain, timnas Indonesia muncul dengan skuad termuda di Piala Asia 2023 dengan rataan usia 22,5 tahun. Hernando Ari, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Justin Hubner, Pratama Arhan, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Witan Sulaiman merupakan pesepak bola yang usianya di bawah 23 tahun. Bermodalkan skuad di atas, tim besutan Sintayong itu lolos ke babak 16 besar melalui peringkat ketiga terbaik. Sementara Malaysia yang mengandalkan banyak pemain senior justru rontok di fase grup. Jika kita berbicara tentang masa depan tim nasional setelah Piala Asia, mereka harus melihat bagaimana tetangga kita, Indonesia, melakukannya. FAM harus menyadari masa depan ada pada pemain muda, kata Azrai Khor Abdullah dikutip dari New Straits Times. Karena itu, Azrai Khor Abdullah menyarankan FAM harus mulai memperhatikan pengembangan pemain muda. Ia menilai klub-klub besar terlalu mengandalkan pemain asing, sehingga para pemain lokal minim kesempatan menit bermain. Sebagian besar klub terlalu fokus pada memenangkan kompetisi kelompok umur dan akhirnya mengabaikan pengembangan talenta muda. Jika ini terus berlanjut, talenta muda kita akan menderita dan tim nasional akan terkena dampaknya dalam jangka panjang, tutup mantan pelatih Kelantan FC ini.